Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masrun Bayaki dari Prodi Ilmu Politik semester 2. Sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS dari politik. Bagaimana tugasnya itu tentang mensosialisasikan, mengkampanyekan perlunya akal sehat dalam menghadapi politik kebijakan terkait COVID-19 dan memberikan penyadaran pada masyarakat untuk tetap melek politik dalam situasi pandemi saat ini. Dapat dilihat bahwa ada berbagai jalan kebijakan untuk menanggulangi sebuah pandemi. Setiap jalannya pun memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jalan yang dipilih pun juga sangat tergantung pada banyak hal yang perlu diperhatikan. Hal tersebut meliputi kondisi seperti infrastruktur kesehatan, ekonomi, dan masyarakat luas. Indonesia sendiri memilih untuk menempuh jalan kebijakan menjaga jarak atau social distancing. Pemerintah menekankan bahwa seluruh kegiatan belajar, kerja, dan beribadah pun sebaiknya mulai dilakukan dari rumah saja. Tidak perlu dilakukan di luar seperti biasanya. Kebijakan jaga jarak yang dipilih pemerintah bukanlah tanpa risiko. Perintah kebijakan jaga jarak dalam jangka panjang dapat memperlambat kegiatan produksi ekonomi atau supply shock. Pembatasan interaksi sosial dapat mengurangi jumlah produksi barang yang krusial. Hal ini berlaku untuk produksi baik di dalam maupun di luar negeri. Akibatnya tingkat kegiatan dan permintaan ekonomi secara keseluruhan juga akan menurun. Mengatur risiko yang ada dan dampaknya ke dalam negeri, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk menangani pandemi ini. Tapi dalam implementasinya, pemerintah Indonesia masih berfokus pada kebijakan pencegahan dan pembatasan. Prioritas pemerintah masih belum jatuh terhadap cara penanggulangan dan perbaikannya. Selain menerapkan kebijakan jaga jarak, pemerintah juga menyatakan akan mengambil kebijakan lain, yaitu kebijakan tes massal. Namun keputusan melakukan tes massal ini setidaknya disertai prosedur yang jelas. Memilih siapa saja yang akan perlu dites menjadi tugas mendesak bagi pemerintah untuk meningkatkan presisi hasil tes. Pelacakan riwayat interaksi pasien positif perlu dioptimalkan agar tidak terjadi kasus-kasus yang tidak terdeteksi yang malah menimbulkan pandemi lebih luas lagi. Melakukan tes hanya pada orang-orang yang menunjukkan gejala dan lebih hemat. Namun adanya pasien positif tanpa gejala perlu diperhitungkan lagi agar tidak memperparah pandemi ini. Tapi sangat disayangkan ya, kebijakan tersebut masih banyak dilanggar oleh masyarakat. Walaupun berbagai inisiatif sudah muncul dari berbagai elemen negara dan masyarakat, masih terdapat pelanggaran kebijakan oleh beberapa pihak. Mengenai hal tersebut, pemerintah juga memberikan respon kebijakan. Misalnya, pemerintah menyatakan akan mulai menindak tegas siapapun yang masih berkumpul dengan kontak langsung. Tindakan ini akan diputuskan dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berwajib atau gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 baik di tingkat nasional maupun daerah. Tapi budaya ngeyel atau ngotot seperti menantang di Indonesia masih melekat di masyarakatnya ya. Makanya masih seperti penindakan itu masih dihiraukan saja. Padahal kebijakan tersebut menurut saya sangat penting untuk memutus rantai COVID-19. Saya mengambil contoh di daerah sekitaran rumah saya, banyak kios-kios atau warung kopi yang masih buka, dan masih banyak juga masyarakat menghiraukan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Tentunya seperti memakai masker saat
bepergian di luar rumah, itu masih banyak yang melanggarnya. Dan saya berharap masyarakat lebih sadar lagi untuk memutus rantai COVID-19 ini dengan cara mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah dianjurkan, dan masyarakat harus solid untuk memerangi pandemi ini. Mungkin sekian dari saya, itu saja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.